Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru berharap kamu dalam keadaan sehat-sehat dan penuh semangat walau belajar dari rumah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang median. Hari ini kita akan belajar menentukan median dengan data genap. Masih ingat kan? Untuk menentukan data tengah, kita harus terlebih dahulu mengurutkan data yang masih acak. Caranya hampir sama dengan ketika menentukan median dan ganjil. Pada data ganjil yang jumlah datanya sedikit, kita mencarinya dengan menghubungkan data berpasangan dan menentukan median pada data yang tidak memiliki pasangan. Pada data genap, perbedaannya terletak pada dua kata yang paling tengah dijumlahkan, lalu dibagi dengan 2, maka hasilnya kita sebut sebagai median. Nah, gambarannya data tengah 1 ditambah data tengah 2 dibagi 2. Nah, contoh dari 8 orang teman Riko yang diukur tingginya, didapat data sebagai berikut. Nah, kamu lihat ya. Data ini semuanya masih dalam keadaan acak. Lalu ditanyakan, tentukan mediannya. Nah, kita jawab. Dengan cara kita susun terlebih dahulu, kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Maka setelah kamu melihat dan menteli, dapatlah urutan yang paling kecil 139, 140, 140, 141, 142, 142, 142, dan 145. Nah, lalu kita pasangkan. Nah, kita pasangkan ini untuk mengontrol di mana posisi dari median. Nah, sekarang ada dua data yang berada di tengah. Dua data inilah yang kita tentukan median, kita tentukan sebagai median ya. Dengan cara kita menjumlahkan 141 ditambah dengan 142. Lalu kita bagikan dengan 2. Hasilnya 141,5. 141,5 ini kita sebut sebagai median. Nah, contoh yang kedua, dari 20 orang siswa kelas 6 diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, kamu perhatikan ya. Lalu diminta kepada kita tentukan mediannya. Nah, langkah mencari median, urutkan data dalam tabel mulai dari yang kecil. Nah, ini kalau kita membuatnya dalam bentuk tabel nanti. Mengapa kita buat dalam bentuk tabel dan tidak berpasangan? Karena angka-angkanya atau data-datanya sudah banyak. Maka sulit menggunakan garis menghubungkan. Kelihatan kotor jadinya ya. Nah, karena datanya sudah banyak, kita urutkannya dalam bentuk tabel. Lalu untuk menentukan posisi median, kita akan melihat dua data paling tengah. Nah, posisi data paling tengah ditentukan dengan cara membagi banyak data dengan bilangan 2. Contoh dari soal kita, datanya ada 2, maka penentu posisi median adalah 20 dibagi 2 dapat 10. Maka data yang akan kita gunakan nanti adalah data ke-10 ditambah dengan data berikutnya. Nah, data berikutnya berarti kalau pada soal kita tadi adalah data
ke-11. Jadi dari 20 kita bagi 2, dapat hasilnya 10. Lalu data ke-10 ini kita gunakan, ditambahkan dengan data yang ke-11. Nah, perhatikan tabelnya. Setelah kita susun, kita lihat tadi angka yang paling kecil adalah 50, maka 50 nilai yang kita tulis paling atas. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, frekuensinya seperti kamu lihat pada tabel. Jumlah datanya semua ada 20. Lalu kita cari data yang paling tengah, yaitu data yang ke-10 dan yang ke-11. Mencari datanya, data pertama itu 50, data kedua itu 60, yang ketiga 60, keempat 60, kelima itu 70, keenam 70, ketujuh 70, kedelapan 70, demikian seterusnya. Nah, akhirnya kita melihat ada data yang berada di tengah-tengah, yaitu data ke-10 dan data yang ke-11. Yang mana itu? Nah, perhatikan. Ternyata data ke-10 itu berada pada nilai 70. Sementara data yang ke-11 berada pada nilai 80. Coba perhatikan lagi. 1 tambah 3, 4. Tambah 6, 10. Berarti data ke-10 menunjuk angka 70. Sementara data ke-11-nya menunjuk angka 80. Nah, yang kita kemudian tentukan sebagai median adalah 70 ditambah dengan 80, lalu kita bagi 2. Maka mediannya kita dapatkan 70.